Ya, selamat siang kawan-kawan Kobam. Ketemu lagi di hari Selasa setiap habis beduk lohor. Kita masuk acara mengenal sejarawan. Nah, kalau episode 3 ini kita ketemu dengan sejarawan yang menurut saya unik karena dia menggabungkan kerja sastra dengan studi sejarah. Jadi kita kedatangan tamu Jeffrey Alkatiri. Makasih. Jeffrey Alkatiri ini tetangga saya sebenarnya di kampung di Tanjung Duren ya. Kita senang berburu kuliner ya. Pokoknya lidahnya tajam lah kalau dalam urusan makanan. Penggendusannya juga luar biasa. Tadi sebelum kesini saya dibawain soto tangkar tuh. Dia bisa bedain bahwa di Jakarta ini nyari soto tangkar lebih susah. Gampangnya nyari kuntilanak daripada nyari soto tangkar itu. Jadi soto tangkar sekarang tuh banyakkan bid'ah bukan dalam artian apa ya? Namanya doang ya menipu ya, nama doang menipu kayak gitu ya. Brandnya doang. Isinya enggak. Isinya iya, yang dijual sebenarnya apa sih? Soto Betawi. Jadi hati-hati kalau nyari soto tangkar di Jakarta, kayaknya memang udah kagak ada kali ya. Udah jarang. Nah, ciri khasnya sebenarnya soto tangkar apa sih? Ya itu dia pakai tulang iga. Tulang iga. Terus bumbunya juga beda sama soto. Dia nggak warna kuning atau putih ya. Dia warna agak kemerah-merahan. Oke. Gitu. Rasanya juga beda. Rasanya gitu. beda. Nah, kalau sekarang yang banyak di Jakarta itu udah nggak tulang iga doang. Itu kan tulang tanpa daging tanpa tulang. Daging tanpa tulang. Kan bukan lagi tangkar gitu kan. Yang namanya tangkar itu ya ada tulangnya. Ada tulangnya tuh. Jadi awas ya yang nyari soto tangkar atau promosi soto tangkar di TikTok atau di YouTube atau di mana. Kalau nggak ada tulangnya? Kalau nggak ada tulangnya itu palsu. Tangkar bid'ah. Palsu itu. Itu apa mengkhianati identitas ketangkaran itu. Betul. Oke, nih sebenarnya Jeffrey ini banyak nulis tentang pengalaman dia makan. Saya ingat di buku Pasar Gambir, komik Cina. Nah, ini ada Shanghai-nya juga. Ada cerita dia berburu soto sebenarnya di Jakarta itu. Jadi kalau misalnya Jeffrey ngomong soal soto tangkar, tahu banget nih itu pasti. Karena apa? Karena dia tuh udah ngetuk tuh istilah orang Betawi ya. Dari satu tempat ke tempat lain buat nyari soto tangkar. Itu apa sih alasannya kayak begitu? Ya itu kan karena kan memang suka ada peluang waktu untuk cari-cari kuliner gitu kan. Waktu itu kan karena di rumah kan belum dimasakin sama istri gitu kan gitu. Masih orang bujang. Jadi cari-cari makanan ya sekitar kota lah gitu ya, artinya se-Jakarta gitu. Dan dengar dulu kan, sekarang kan orang kan udah mudah ya, banyak TikTok, banyak segala macam, orang tahu di mana tempatnya. Dulu kan enggak kan, berdasarkan cerita-cerita aja kan. Di sono enak tuh, di sini enak tuh gitu. Di sono enggak enak gitu kan. Kita cari, coba kita temuin gitu. Nah, itu kan tergantung dari lidah juga kan. Relatif juga kita. Hasilnya apakah memang benar enak apa enggak gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Jadi soto tuh sebetulnya banyak di Jakarta gitu. Dari mulai di mana ya? Terutama kebanyakan sih Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat kalau soto Betawi gitu. Variannya ada berapa sih soto itu? Varian soto di Betawi. Sebetulnya sih tergantung dari si pembuatnya ya. Itu bisa ada yang warnanya kuning, ada yang warna kemerah-merahan, atau rada kental atau encer. Atau ada yang bening malah ya. Ada yang bening, itu bukan soto lagi, sop gitu. Iya benar tuh kan. Sekarang ada yang jualan soto tapi bening. Iya, nah itu kan bukan soto. Soto pakai santan. Nah, ada santannya disebut soto gitu. Kalau bukan nggak ada santannya ya sop gitu. Jadi gitu. Sekarang udah nerabas ya kemana-mana ya. Udah kemana-mana. Ingat juga tuh tulisan Jeffrey itu yang menarik adalah dulu ada jam-jamnya ya. Ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya orang jual makanan. Betul. Itu. Kalau soto biasanya itu siang. Dari pagi sampai siang. Soto Roxy sampai sekarang masih ada tuh. Waktu masih aneh masih kecil, itu udah ada. Sempat juga sih kemarin cobain juga gitu ke sono ya. Masih ada tapi tempatnya udah berubah ya. Dia bilang, "Nih Pak, dulu saya pernah kesini nih," gitu. Terus, itu orang tua saya, dia bilang gitu. Sekarang dia anak-anaknya gitu. Jadi masih nerusin, artinya bagus juga sih. Tapi karena mungkin udah cobain kemana-mana ya artinya udah biasa. Dulu kan merasa bahwa itu paling enak gitu ya. Tapi karena kemudian
udah beda kali ya. Pindah tangan atau Tangannya mungkin lain. lidahnya juga udah kebanyakan makan macem-macem gitu kan, jadinya ya biasa aja lah gitu, Biasa seperti aja. itu. Tapi kan sampai sekarang tetap penuh. Oh, dari jam 8 sampai jam 12 tuh udah habis. Nah, itu pentingnya sejarah tuh, artinya ada proses pewarisan dari orang tuanya yang Betul. namanya legenda. Ya. Jadi lidah orang dibimbing bukan oleh rasa, tapi oleh sejarahnya, oleh Betul. legenda. Oh, omongan di sana tuh enak, maka Betul. orang datang. Apalagi sekarang ada sosial media, wah tambah lah. Nah itu jadi legenda kan, Iya. kuliner legenda di setiap kota tuh pasti ada. Pasti gitu. ada. Nah di Jakarta juga ada, tapi kebanyakan ya itu ada yang bisa nerusin, ada yang enggak gitu. Tergantung juga orang tuanya apakah atau anaknya mau apa enggak gitu kan nerusin. Kan kotor-kotor kan tiap hari kena apa segala macem, tergantung dari anaknya deh mau apa enggak gitu. Nah, itu ada yang bilang juga itu kan salah satu problem ya, pewarisan kebudayaan ya, Iya, betul. dalam konteks makanan gitu ya. Itu salah satu yang berabe dari orang Betawi yang tangannya bener gitu urusan makanan adalah dia dagang pakai senang hatinya. Kalau dia pengen buka, dia buka. Kalau dia pengen tutup, dia tutup gitu. Kayak seniman gitu. Ada moodnya gitu. Nah, emang tuh kita ya. Makanya tuh Betawi betul serang aja kita bilang ya, kalah sama pendatang. Iya. Terutama warteg ya. Iya. Warteg 24 jam. Betawi cuman nasi uduk sampai dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 9. Udah selesai. Udah gitu udah ke pasar beli udah santai-santai gitu kan. Dia nggak mau terusin sampai misalnya sore gitu kan. Sore ganti lagi orangnya. Cuma jualan sore doang gitu. Pagi enggak. Ya kalah dan diisi sama orang lain. Ya enggak kayak gitu. Terus yang kita nggak sukanya kalau ada ini apa namanya habis lebaran sebulan dia nggak jualan gitu kan, sebulan dia nggak jualan, kita cari tutup gitu. Akhirnya orang cari bakso ya. Cari bakso, cari yang lain. Plus juga selain lebaran apalagi tiap 1 minggu suka nggak jualan. Kenapa? Hajatan. Nah, dia lebih pentingin hajatan daripada jualan. Kalau Jumat libur. Tiga hari. Makanya kalah terus gitu. Tapi mungkin juga benar juga bahwa makanan yang benar itu bukan industri ya. Kan orang Betawi itu nggak industri banget ya cara kerjanya gitu. Jadi ya udah secukupnya aja gitu kan. Jadi dan itu juga ada perasaan kangen kan? Iya betul. Wah, itu kangennya kalau sampai kayak gimana gitu rasanya. Kangen tambah kesel juga. Ya, karena kita mau samperin dia tutup gitu kan, lagi enak-enaknya gitu lagi jadi mau cari. Jadi ya kita omongin semua nih ada di bukunya Jeffrey yang ini nih 2. Pokoknya ini ada beberapa cerita makanan yang menurut saya menarik ya, bukan hanya makanan tapi juga minuman ya kayak Shanghai ya, gitu. macam-macam. Ini juga Jeffrey cerita. Jadi ini 2 buku karya Jeffrey yang menurut saya dulu bagian ini ada juga yang kita nulis di Muson ya. Muson, di majalah Muson. Jadi Belanda. kita pernah bareng-barang gantian nulis di Muson Het Indies Manblad ya. Betul. Tahun 2000 berapa? 2004 atau 2006? 2004 sampai 2006. 2004 sampai 2006. Jadi 8 bulan itu kita nulis dan gantian. Kayaknya enggak 2 tahun deh, 4 tahun deh. 4 tahun. Kayaknya 4 tahun, 4 tahun. Nah, jadi gantian nulis pokoknya semua tentang Jakarta ya. Betul. Nah, dan hal yang remeh-temeh yang diminta ya, remeh-temeh. Makanya kemudian Jeffrey itu punya forum tuh, kesenangan dia jalan-jalan. Menarik ya dari Jeffrey ini adalah menggabungkan folklore dengan sejarah dan pengalaman dia sebagai saksi. Nah, betul. Itu emang rumus atau gimana itu? Ya ini buku ini 2 buku ini kan berdasarkan kan ingatan dan pengalaman. Iya. Kalau misalnya ada yang kurang baru kita tambah bahan bacaan, referensi. Kalau ada yang kurang juga kita wawancara kayak gitu. Jadi berdasarkan ingatan, pengalaman, bacaan dan wawancara gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ke belakang kita agak susah sekarang ya. Karena kan generasi yang udah berumur 80 tahun tuh udah jarang. Dan kalaupun dia bisa juga inget, kadang-kadang suka lupa, agak pikun gitu kan. Kalaupun misalnya dia masih ingat, kita ngomongnya harus juga berteriak-teriak karena gitu kan. Karena sulit itu dia pendengarannya udah nggak bisa dengar basak bisik gitu kan. Nantinya jauh harus keras-keras, sangkanya kita berantem gitu kan sama tetangga. Jadi untuk menemui orang yang punya pengalaman lain yang hidup mungkin sebelum kita itu susah sekarang gitu. Jadi saran-saran kita sih
kalau memang sekarang ada orang tua gitu ya, ada nenek-nenek atau kakek-kakek gitu ya yang dalam keluarga kita atau mungkin dalam keluarga tetangga atau gimana gitu, temuin lah gitu ya, ajak bicara dan kemudian tanggapi gitu bagaimana pengalaman mereka gitu waktu masa-masa dulu. Itu juga adalah suatu cerita yang kita bisa gubah dalam bentuk nanti tulisan atau apalah gitu seperti itu. Kayak gitu. Iya, ini memang yang paling menarik dari zaman Jeffrey muncul itu adalah bagaimana menggunakan cerita ya, pengalaman folklore gitu. Selain Jeffrey, waktu itu saya ingat ada orang namanya Alwi Sahab. Iya, betul. Nah, itu jalannya sama tuh dengan Jeffrey. Tapi Alwi Sahab cuma bisa nulis kolom. Persoalan besarnya nggak bisa nulis sajak. Nah, Jeffrey itu nulis sajak. Justru yang membuat Jeffrey sangat terkenal itu sajaknya pada tahun 2009 ya. 2000 apa tuh? 2000 tahun 2000. Jadi 2000 DKJ. 2000 sajaknya tuh dianggap sajak terbaik yang ditunggu-tunggu ya. Jadi itu ada cerita Rendra gitu ya. Rendra sebagai juri, ada beberapa juri lain udah mau memenangkan satu penyair gitu ya. Terus Rendra bilang, tunggu dulu kata, sampai kemudian dia datang bawa sajak. Dia bilang ini diturunkan Tuhan langsung dari langit, katanya, dijatuhkan, katanya, saya mau ini yang menang. Tahu gak itu sajaknya sampai? Sajaknya Jeffrey Al-Khatiri tahun 2000. Tahun 2000, jadi waktu itu saya ingat Jeffrey itu cerita sama saya sebagai tetangga, nih gue kalau kagak menang, gue berhenti dah jadi penyair, katanya. Ternyata dia menang dan jadi penyair terus. Nah, kebetulan saya nulis tentang Sitor ya. Yeah. Jadi kita akrab ya dengan Sitor gitu, dan Sitor mengagumi sajak-sajak Jeffrey. Dan Jeffrey juga bikin sajak untuk, ya ini juga langka ya, ada orang bikin souvenir kawinan. Gitu, kumpulan sajak. Dan ini ada sajak yang menurut saya dari pengalaman kayak tadi tuh Jeffrey cerita, dia ketemu orang terus secara nggak langsung ajak ngobrol. Sebenarnya interview ya, kayak antropolog tuh apa sih namanya, etnik ya kayak gitu ya. Iya, etnik gitu, etnografi lah. Etnografis banget gitu. Nah, jadi di sini sajak-sajaknya sebenarnya cerita tentang Jeffrey ketemu siapa gitu ya. Nah, di sini ada yang saya suka itu sajak yang ada orang mau ngelamar kerja perempuan. Siapa sajaknya itu? Dia ketabrak kereta. Itu saya tuh baca, wah ini Nah itu hampir beneran ya. Artinya waktu masih sering naik kereta gitu kan. Dari rumah Tanjung Duren kita kan. Turunnya kan di Cawang kan, kalau kita mau ke Depok kampus kan. Turun Cawang, ke bawah kita naik kereta kan. Nah kadang-kadang kita perlu naik ke kolong kan. Ke kolong situ kan, lewat kolong situ. Nah kalau di kolong itu tuh ada kertas-kertas yang berterbangan gitu loh. Nah kita nggak, saya sempat baca juga gitu kan, apa nih itu lamaran gitu loh, kayak gitu. Nah itu kan memberikan suatu ilham juga kan, kayak gitu. Jangan-jangan orangnya kemana nih ya, suratnya doang yang berterbangan di rel kereta. Gitu. Ini sajaknya ada di halaman, ini kita terbitin ya waktu itu ya. Ini judulnya Pejalan dari Hadrami, ini sajak tentang bokap ya. Kakek tentang kakek ya, ya bagus sekali. Ini sajaknya nih. Judulnya Surat Lamaran, baca dong. Surat Lamaran. Itu yang baca ya, itu Surat Lamaran. Ini sajak yang tadi tuh. Jadi ketemu orang, pertemuan tuh penting banget ya. Yang baca ini ya. Surat lamaran kepada Tuhan. Surat lamaran atas nama Nur Ruhimah, berumur 27 tahun. Lulusan Akademi Akuntansi, Bina Rejeki Bekasi. Menyapa dari tepi rel kereta api arah stasiun kota. Ditujukan kepada Kepala Bagian Personalia PT Hidup Makmur Abadi di Keramat Raya yang tak pernah sampai menyentuh meja sebab dia sudah melamar lebih dulu kepada Tuhan untuk menjadi petugas cleaning service yang setiap hari akan bertugas membersihkan abu arang neraka untuk dibawa dan dijadikan pupuk di surga. Seperti itu, 2001 mungkin terbang. Ini sajak yang pertama waktu saya nerima naskahnya, sajak ini tuh menggetarkan buat saya. Aspek ironi mau selain musikalitasnya tuh keren. Tragis dan keren banget ya. Dan ya tragis gitu ya. Ini jadi Jeffrey ini hanya pengalaman ya, tapi juga ada sejarah ya. Ada sejarah. Yang menarik ya, Jeffrey menggabungkan sejarah dengan kerja sastra. Waktu itu alasannya apa sih? Kan belum ada kan orang yang kayak gitu ya. Waktu kumpulan sajak
ente mulai nulis kan sebelumnya nggak kayak gitu. Ya harus jujur juga harus dikatakan ya bahwa memang terpengaruh juga sih oleh tulisannya Pak Kunto ya. Oh iya. Pak Kunto tentang Bandung. Tentang Bandung kan. Haryo Kunto gitu kan dia nulis Bandung tentang Tempo Dulu. Bandung Tempo Dulu. Ini menarik banget gitu ya. Dia bisa ngungkapin tentang kota kelahirannya ya, yang besar di sana gitu dengan detail segala macam seperti itu. Terus kalau untuk Jakarta untuk cerita esai seperti itu kan udah banyak sekali. Apalagi yang namanya Babe Ridwan Saidi kan. 10 buku kali tentang Betawi Jakarta. Sama semua. Sama semua gitu. Ali Shihab juga segala macam juga udah banyak. Kita mau sisi yang mana lagi nih ya. Jadi ya udah artinya berdasarkan pengalaman dan juga kemudian pengalaman bukan hanya pengalaman hidup itu kebanyakan adalah pengalaman hidup ibu saya gitu. Ibu saya yang tiap malam tuh suka saya temenin dan kemudian dia cerita tentang masa mudanya gitu. Masa muda dan kemudian seperti apa di Jakarta, kondisi seperti apa. Dia kan hanya untuk dia kan mengungkapkan aja kan ceritanya. Tapi kemudian itu menempel juga di kepala saya dan kemudian saya ungkapkan gitu. Oh zaman dulu seperti ini. Yang itu kan interpretasi sejarah kan. Berarti kan juga persepsi dari orang yang tidak dituliskan tapi dia melihat, mendengar dan merasakan apa yang terjadi pada masa kecilnya, pada masa mudanya, pada masa sebelum dia menikah dan sebagainya. Perjalanan dia, hidup dia selama di Jakarta. Mungkin sebelum kemerdekaan, zaman Belanda, zaman Jepang dan kemudian zaman kemerdekaan seperti itu. Apa yang dihadapinya? Apalagi kebetulan ibu saya itu tinggal di Jakarta Kota. Jadi Jakarta Pusat, jadi dia tahu benar apa yang terjadi di di sekitarnya seperti itu. Nah, pengalaman itu lama-lama saya catat gitu. Saya catat gitu. Lama-lama ini bagus juga ya kalau kemudian diungkapkan lagi gitu dalam bentuk tulisan. Tapi tidak dalam bentuk esai saya bilang gitu. Karena kalau esai tadi kan udah banyak kan kayak gitu kan. Jadi dibentuk dalam bentuk persajakan seperti itu. Yang akhirnya kemudian tadi yang kalau nggak menang udahlah jadi ditaruh aja di HB Yasin gitu ya. Ya aduh jadi dokumen HB Yasin juga nggak apa-apa deh gitu. Gitu bener. Waktu itu emang ditaruh ke HB Yasin gitu. Satu di HB Yasin, satu lagi ditujukan ke panitianya, akhirnya menang. Dan yang juga saya senang adalah antusias dari tadi ya W.S. Rendra itu bukan hanya kemudian memenangkan tapi juga membacakan. Waktu itu dia minta, mana sini naskahnya gitu. Mana sini naskahnya? Saya mau baca nih gitu. Masa seorang Rendra membacakan sajak saya gitu kan seperti itu. Gitu kan menarik ya artinya. Lu dipilih sama dia. Yang paling disuka apa tahu nggak? Mat Hitam. Mat Hitam. Dia cocok sama dia gitu. Wah itu dia bacakan dengan balada banget kan. Iya benar kan dia balada banget. Dia dengan cara teater dia kan. Wah itu menarik banget. Itu menggema gitu sebetulnya. Artinya di kepala saya atau mungkin di tubuh saya juga jadi gemeter gitu ya. Karena dia yang baca gitu, orang lain yang baca dan memang mampu membacanya dan baik sekali dan beberapa lagi gitu yang dia baca gitu. Dan jadi nggak cuma satu? Bukan cuma satu, beberapa dia pilih yang sudah suka gitu. Waktu menyerahkan itu? Waktu menyerahkan itu, sesudah menyerahkan dia saya ingin baca dia bilang gitu. Saya ingin baca gitu. Jadi ada beberapa yang baca, tapi yang paling saya ingat adalah dia membaca dengan baik sekali. Tentang sajak Mat Hitam itu gitu. Itu menarik sekali gitu. Ini tadi kembali tadi balada kan dia suka balada kan. Mat Hitam adalah balada gitu. Ya memang jarang ya sajak-sajak yang sifatnya balada dari folklore ya. Kan kita ingat Ayub juga yang terbaik kayaknya balada Yanti Arkidam itu ya. Atau Tisitor matinya juara judi gitu. Iya betul. Kalau Rendra ya dia banyak menulis balada ya. Jadi memang ya Jepri itu dari menariknya Mat itu memang itu cerita tahun 50-an kan sebenarnya tahun 50-an folklore di dunia Betawi ya. Dan bukan hanya folklore, sebetulnya juga sejarah. Iya. Sejarah karena memang saya samperin tuh. Jadi saya pengen tahu kan waktu itu kan masih kecil cuma ngelihat berita di koran ada Mat Hitam gitu kan, melenggeda dan kemudian mati gitu seperti apa sih. Tapi kan itu menempel di kepala gitu kan sebagai bagian dari warga orang Kulon gitu kan seperti itu. Di Mat Hitam itu di mana sih sebetulnya, apa benar apa enggak gitu kan, dicari di data gitu kan. Setelah itu kemudian ya ada temen yang memang tinggal di Tangerang gitu, udah minta anterin ke dia cari. Sebetulnya sebelumnya tuh nyari-nyari nggak ketemu gitu, sehari-harian nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi sama temen yang dari Tangerang itu, kesana ketemu sama bapaknya tahu tuh kuburannya sebelah-sebelah, dibilang gitu. Ya kita langsung saya ke kuburannya gitu. Tertulis di itunya, di nisannya itu ya Muhammad Hitam gitu, seperti itu. Nah, lahir tahun sekian. Lahirnya nggak tahu dia.
bukan nggak mau tahu, nggak mau dikasih tahu. Karena kan itu kan istilahnya kalau dalam ilmu hitam kan nggak boleh itu kan hari apa namanya hari sialnya, hari sialnya itu nggak boleh disebut. Jadi meninggalnya cocok. Jadi saya masukkan juga di dalam sajak saya itu gitu. Nah itu jadi memang benar-benar meriset gitu loh seperti itu. Jadi itu kita bisa dengar ya, Jeffrey cerita bahwa salah satu aspek yang paling penting dari penciptaan karya dia mau esai, kolom atau sajak itu perjalanan ya. Perjalanan. Iya, jadi emang tukang keluyuran ini kayak Charlie Robinson ya kan. Ada cerita-cerita orang tukang keluyuran itu unik yang nggak mungkin didapat kan artinya kan? Iya. Artinya sumbernya susah. Itu perlu perjuangan kan, nggak duduk di balik meja enggak, begitu betul. Ya. Dulu saya ingat tuh, Jeffrey punya mobil Playboy yang kita keliling-keliling itu. Kemana tuh mobil itu keren banget. Udah dijual, sayang bener sekarang nyesal juga sih. Iya itu mobil antik kan lagi retro kan. Iya. Sekarang mama nyesal juga tuh. Nah jadi saya ingat tuh ya bertetangga sama Jeffrey tuh dia juga fotografer ya. Dulu ya. Kemana-mana tuh bawa tustel. Terus motret-motret yang saya ingat ditunjukin koleksi foto graffiti. Oh, graffiti. Banyak banget itu. Tahun 92 tuh. 92 94 tuh. Gitu. Tapi yang menarik juga tuh. Tadi kan cerita tentang hari sial ya. Itu yang saya seneng juga di sini ada kolom tuh cerita tentang dunia tahyul Jakarta. Iya, betul. Masih sampai sekarang masih. Iya, itu cerita gimana sih bisa sampai ke situ cerita itu? Ya, itu kan kehidupan masyarakat Betawi ya. Jadi tetap masih sebagian sekarang masih tetap ada ya di masyarakat Betawi gitu ya, baik sekarang kan di pusat udah kurang ya. Sekarang udah ada berada di pinggiran lah, seperti masih ada tuh seperti itu. Tahyul itu ada beberapa nih, saya juga lupa nih beberapa gitu. Saya tahyul per hari terhadap benda, terhadap apa lagi seperti itulah gitu. Pokoknya ya itu kan artinya itu wanti-wanti istilahnya kan, kontrol sosial dan sebagainya untuk tidak keluar batas gitu seperti itu. Jadi itu sebetulnya bukan hanya tahayul bagi masyarakat Betawi, tapi juga bagi masyarakat lain, mitos-mitos yang seperti itu dipertahankan supaya tadi sebagai suatu nilai-nilai gitu, nilai-nilai kehidupan yang tentunya adalah kalau dilihat dari itu tidak rasional gitu. Tapi kalau dirasionalkan, kalau dilogiskan gitu, sepertinya ya ada gunanya juga, ada manfaatnya juga seperti itu. Jadi tabu-tabu gitu, hal seperti itu sebetulnya dalam nilai-nilai tradisional itu tidak langsung verbal, tapi dalam bentuk itu tadi simbol-simbol, gitu, ketentuan-ketentuan, sanksi-sanksi yang sebetulnya bagus gitu, bermanfaat, dan semuanya pasti masyarakat tradisional punya hal seperti itu, termasuk masyarakat orang Betawi gitu, seperti itu, lucu-lucu. Ya ada cerita tentang setan pohon areng-areng ya. Jadi itu orang takut, tapi sebenarnya itu untuk menjaga ya ruang hijau di Jakarta. Betul. Secara nggak langsung itu terus itu pohon harus kalau lewat harus permisi atau apa gitu tuh respect terhadap terhadap lingkungan, pohon tua lingkungan ekologi gitu ya. Nah ini ulang tahun Jakarta kemarin salah satu tulisan Jeffrey ini kita posting ya, sebagian cuplikannya di sejarahjakarta.com dan itu di sosial media cukup ramai ya, karena mungkin mau ulang tahun Jakarta kali ya. Jadi nah salah satu yang paling ramai ada cerita soal PRJ. PRJ ke Pasar Gambir. itu cerita yang banyak disenangi, itu cerita tentang judi loh. Judi bintang itu. Coba cerita tuh judi bintang itu. Oh ya, judi Kim itu. Judi Kim itu dilakukan diproduksi kalau nggak salah orang-orang Minang ya. Jadi orang Minang itu yang turun ke Jakarta kemudian bikin judi Kim. Judi Kim itu menarik sebetulnya. Kan dia pakai lagu kan, pakai pantun, pakai apa gitu. Jadi kita ngasih duit, lalu kemudian kita beli kupon yang isinya itu kertas. Lalu kemudian kertas itu ada angka-angkanya. Kalau kemudian angka itu disebut, dia kan punya nomor-nomor yang diputar gitu. Jadi diambil lah sama itu sambil bernyanyi, seperti itu. Lalu kita isi itu, kalau kita punya nomornya 24, dia bilang gitu kan 24 gitu kan. Misalnya kemudian lagi misalnya 12 gitu kan. Sampai kemudian kalau kita misalnya berderet seperti Halma, kalau kita main Halma kan kita berderet seperti itu kan, itu kita menang. Tapi kebanyakan kita kalah melulu.
sedikit yang menang gitu loh. Ya, nomornya banyak, kertasnya juga mungkin udah dihitung ya sama dia gitu ya. Tapi menarik dan banyak, tetap banyak, dan itu berderet itu beberapa, tergantung dari bagaimana si pemain itu atau yang mungut nomor-nomor itu bernyanyi gitu. Dan itu rame tetap tuh. Pasti rame gitu. Nah, ini cerita kayak begini kan kalau bukan pengalaman nggak bisa cerita ya. Iya, susah. Yang rame juga soal tong setan itu cerita ya, tong setan. Kalau tong setan kan sampai sekarang masih ada kan di beberapa sekarang pasar malam ya, itu masih ada kan bergantian. Sebetulnya sebelum PRJ kan juga itu kan beberapa hiburan malam di Jakarta gitu, dan kemudian disatukan oleh Bang Ali itu di PRJ itu, di Monas itu. Dulunya juga memang udah pernah juga ada, kemudian dipersatukan. Tong setan adalah juga bagian dari hiburan malam kan, seperti itu. Sampai sekarang ya masih tetap hidup gitu, seperti itu. Nah, ini ada beberapa buku Jeffrey yang lain juga ya di sini, belajar memahami HAM nih. Bukunya ini pakai karikatur saya nih. Saya kemarin baru pameran. Ini karikatur reformasi. Oh iya benar. Saya niru Jeffrey keluyuran tapi bikin sajak juga. Tapi bikin karikatur juga. Nih kalau ini disertasi ya? Disertasi. Ini disertasi ya. Ini jauh kan ya? Rusia, Jakarta. Iya, makanya tadi maaf saya lupa cerita ya. Jeffrey ini latar belakangnya ajaib menurut saya gitu ya. Karena dari jurusan Rusia. Tapi kalau saya baca karya-karya sastrawan, penyair Rusia, saya pikir Jeffrey itu memang benar-benar punya punya bacaan yang berbeda dari banyak sastrawan. Ya, setelah sastrawan kiri dihabisi ya, menurut saya akses terhadap sumber-sumber sastra Rusia kan makin tipis gitu. Dan orang lebih banyak baca orientasi sastranya ke barat. Makanya Jeffrey itu menurut saya jadi unik karyanya karena dia punya bacaan yang berbeda sastra Rusia menurut saya. Yang bisa jadi. Yang belakangan itu saya kan ingat itu tuh. Jeffrey itu kalau nggak salah pernah bikin buku atau Glasnost Perestroika dan Glasnost. Salah satunya cerita penyair ya. Alexander Blok. Nah itu saya kalau baca sajak Jeffrey itu ironinya itu sebenarnya saya kayak baca Alexander Blok itu yang nunggu Yesus atau kata palanya botak. Jadi yang datang Lenin. Yang datang Lenin itu jadi ironi kayak gitu menurut saya tuh di sastra Rusia itu banyak. Jadi itu memberi satu jalan untuk memahami kenapa dia bisa menulis sajak yang, tapi juga menurut saya yang paling menarik tuh bahasanya sederhana ya. Bahasanya benar-benar bahasa kayak tadi tuh sajak yang dibacain surat lamaran kepada Tuhan itu tentang Siti Rumia gitu ya. Itu bahasanya tuh kayak yang jadi penyair nggak perlu bahasanya itu ruwet. Berbunga-bunga atau ruwet inilah apalah indah ya. Itu bahasanya sederhana, bahkan kayak anak SD aja bisa berbahasa kayak gitu. Tapi cara membangun strukturnya itu kekuatannya bukan pada kata menurut saya, tapi pada cerita, pada tematik dan latar filosofis yang ada di dalamnya itu. Kayak misalnya dulu saya ingat Citor tuh cerita senang banget sajak pasar minggu ya, tentang buah jambu itu. Senang banget itu katanya itu. Itu buah jambu di pasar minggu. Buah jambu di pasar minggu. Satu lagi sajak ini Bufat yang proklamasi itu yang dia senang. Itu kan sempat dibaca juga kan sama dia. Oh iya, sempat dibaca. Waktu ada 17-an di Antara di kantor Antara gitu. Ya saya juga salut itu juga, artinya bukan hanya Rendra, Sitor juga termasuk mau membacakan sajak-sajak saya. Itu kan suatu berkah istilahnya. Jarang gitu orang yang sudah senior seperti itu dan sudah terkenal seperti itu mau membacakan sajak-sajak ya remeh-temeh seperti saya gitu kan, seperti aneh juga. Termasuk juga sebetulnya Taufik Ismail gitu. Kayak gitu, dia juga pernah ngaku waktu itu pernah membacakan sajak tentang nyamuk, kalau nggak salah sini kan ada nyamuk di Brunei atau di Malaysia gitu. Itu seperti itu. Jadi ya bukan hanya pembaca tapi juga pembaca yang memang kemudian tertarik lah gitu. Termasuk juga kemudian sastrawan besar yang tidak merasa rendah diri atau malu gitu untuk juga membacakan sajak saya, dan saya merasa istilahnya terhormat lagi, menjadi bangga gitu ya istilahnya, bahwa dan menjadi percaya diri bahwa udah bener kagak berhenti jadi penyair. Tapi sekarang belum tentu nih.
Tapi emang setelah itu Jeffrey itu produktif banget ya. Kan setelah Jakarta Batavia tuh masih terbit lagi ya. Udah nggak lagi. Enggak dong yang kartu pos itu kan. Iya, wisata sejarah. Wisata sejarah itu. Seperti itu. Itu lama tuh 12 tahun. 12 tahun. Tapi itu juga keren itu. Iya. Itu keren banget dan itu lebih kental sejarahnya. Kalau saya baca itu tuh juga itu menang, kental, kan? Iya. Itu menang juga. Itu di ini ya, apa? Katulistiwa ya. Oh, masih ada Richard Oh ya. Iya, masih ada Richard Oh. Nah, ini sebenarnya kita lagi ngobrol ya satu cara retorika sejarah yang unik menurut saya. Jadi Jeffrey itu nggak cukup puas dengan esai, tapi juga dia menjelajahi sejarah dengan sastra, dengan sajak. Ini yang menurut saya banyak medium untuk melakukan deskripsi sejarah ya. Nah, Jeffrey itu milih jalan yang pertanyaannya kenapa sejarah waktu itu? Ya itu yang bisa diungkapkan gitu, yang saya bisa tulis gitu. Kalau misalnya model tulisan Sapardi atau misalnya siapa namanya Sutarji atau Gunawan itu kan saya nggak bisa malahan, nggak bisa ke arah sana gitu ya. Dan saya juga nggak mau jadi pengekor juga gitu loh, pengekor mereka gitu seperti itu. Saya harus juga mencari sesuatu lah celah yang bukan juga mereka pernah tulis gitu seperti itu kayak gitu. Dan pilihannya sejarah. Pilihan sejarah. Nah, lalu sekarang ngerasa gak jadi sejarawan? Ya itu kan orang-orang yang ngelihat gitu, bukan publik saya pengakuan publik gitu. Tergantung dia mau lihatnya sebagai apakah sejarawan akademik atau non akademik, tergantung ya gitu. Tergantung jadi tulisannya kan, produk tulisannya itu sendiri gitu. Nah sekarang kan banyak nih sejarawan-sejarawan yang non akademik gitu kan. Artinya walaupun dia berasal dari akademi kampus, tapi dia mungkin latar belakangnya juga bukan sejarah, tapi dia nulis sejarah yang disebut dengan sejarah publik. Oh gitu. iya. Bahkan kemudian bukan hanya mereka dan trennya sekarang kan di media sosial juga banyak tuh. Artinya orang-orang yang bukan berlatar belakang sejarah, tapi misalnya dia suka dengan sejarah, dengan membuat grup-grup atau kelompok-kelompok misalnya pencinta sejarah, apakah itu yang kaitannya dengan masa lalu atau situs-situs tertentu atau gambar-gambar atau foto-foto tertentu yang suka dikirimkan di grup media sosial itu sendiri. Dan saya pikir itu kan menjadi suatu yang dinamik ya. Sejarah tidak lagi kemudian menjadi dominasi atau hegemoni dari orang-orang kampus, tapi juga kemudian sudah berada di luar kampus. Bahkan sekarang boleh dikatakan produknya lebih banyak orang-orang kampus melalui orang-orang di luar kampus melalui media sosial gitu, seperti itu. Kalau yang dalam kampus kan itu formal ya, formal artinya dengan cara ilmiah dan sebagainya. Tapi yang ini yang lebih berkembang, lebih populer seperti itu, kayak gitu. Saya juga ikut sih di dalamnya gitu untuk juga tahu perkembangannya seperti apa dan itu kan juga ada data-data ya seperti itu yang menarik juga gitu seperti itu. Ya ini memang lagi tren ya. Jadi Jeffrey mau menjelaskan tentang ya intinya sebenarnya sejarah ilmu yang terbuka selama dia taat pada metodologi aja sesederhana itu. Jadi jalan metodologi itu salah satunya keluyuran Jeffrey tadi itu. Betul. Cara mencari data yang unik yang menurut saya ya kan faktor yang terpenting dalam sejarah itu uniqueness sebenarnya ya, salah satu faktor yang penting gitu ya. Kalau nggak unik ngapain diceritain kan? Nah bagaimanapun sejarah adalah cerita. Nah kayak tadi cerita Mat Item gitu. Ya siapa sangka Rendra gitu sampai yang dipilih bukan baca esai atau apa, tapi sajak Jeffrey yang cerita apa ya, short biografinya sih si Mat Item itu. Nah itu menurut saya hal yang menarik ya. Jadi panggilan terhadap bagaimana mengungkapkan masa lalu. Mengungkapkan masa lalu. Itu kan tapi itu juga kaitan dengan curiosity ya. Keinginan tahuan gitu. Keinginan tahuan dari dulu kan kita juga ingin tahu gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan apa sih, kenapa sih, mengapa sih, seperti itu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar secara metodologis itu kan sudah ada di kepala kita, di kepala anak-anak waktu kita masih kecil gitu kan, sebetulnya ingin tahu aja. Dan ingin tahu itu kemudian tadi ya kita coba jelajahi lewat bacaan, ataupun kalau kurang ya kita lewat wawancara orang, ataupun kita aja ke lapangan seperti itu, saya pikir kayak gitu. Jadi keinginan tahuan untuk mempertanyakan jawaban apa, siapa, kenapa dan bagaimana itu adalah juga bagian dari metode sejarah, saya pikir itu juga. Iya, yang juga menurut saya kalau baca buku Jeffrey ini gitu ya, saya tuh yang menyenangkan itu adalah ngelihat gimana Jeffrey itu sibuk dengan kotanya yang kaya sejarah. Ngerasa gitu gak sih? Iya betul. Banyak kaya banget kita nih di perubahan-perubahannya banyak sekali gitu, yang bisa ditulis ya, bisa diangkat gitu seperti itu.
Dan itu pilihan yang khas ya. Kenapa pilihnya Jakarta gitu? Nah karena kan lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tahu tentang Jakarta, ya gitu seperti itu. Jadi kemudian juga ingin meninggalkan sesuatu lah untuk Jakarta, ya kan? Yang jelas kan bukan pejabat gitu kan. Ya cuma bisa dalam bentuk tulisan gitu kan, seperti itu, bisa supaya orang lain atau anak lain atau generasi lain tuh bisa melihat Jakarta pada masa tahun-tahun sekian tuh seperti apa gitu, seperti itu. Nah, ini yang juga buat saya itu menarik adalah Jepri kayak mengevaluasi sejarah Jakarta dengan caranya sendiri tuh. Kalau baca kumpulan saja, kalau baca esai atau ngobrol kayak tadi ya tentang soto tangkar itu kan ada kerisauan gitu ya. Iya, betul. Berasa kenapa hilang gitu. Kenapa jadi berubah begitu ya. Jadi konsepnya tuh konsep sejarah yang menurut saya penting sebenarnya dan selalu digunakan karena ya memang begitulah harusnya sejarah ya. Adalah soal konsep continuity and change. Betul. Apa yang berlanjut, apa yang berubah. Nah, persoalan besarnya adalah apa yang diceritakan Jeffrey ini hampir semua hilang. Atau berubah kan. Soal soto tangkar yang berubah gitu atau mungkin ke PRJ enggak sekarang? Dia udah berapa tahun nggak kesana, kan udah ruwet lah gitu. Nah, itu aja udah bahasa ya, dia nggak ada panggilan lagi. Coba kalau lihat tadi merhatiin mimiknya Jeffrey waktu cerita Judikim gitu, itu kan unik ya. Belum lagi cerita yang lain kalau dibaca di PRJ sini ceritanya lucu-lucu kan. Tapi sekarang ya, kalau disuruh tulis lagi itu belum tentu bisa. Jadi kemarin karena undangan Rijal terus baca-baca lagi ya. Ini kok bisa begini nulisnya? Emang beda sama yang ini ya. Ya ini lebih lincah lah istilahnya. Lebih lincah ya. Kok ini kok lagi agak kaku lah gitu seperti itu. Tapi kok bisa ya gitu ya. Nulis seperti itu. Sekarang kalau disuruh lagi belum tentu ya. Sekarang karena tuntutan akademis gitu ya. Harus bikin artikel jurnal sehingga di kepala nih kebanyakan bahasa formal yang digunakan gitu. Bahasa-bahasa seperti ini nih perlu proses lagi tuh, bener perlu proses berlatih lagi seperti itu karena itu kan santai ya, bahasa santai, bahasa komunikatif gitu ya. Kalau bahasa ilmiah kan berat ya, gitu. Kita kan harus juga menyampaikannya dengan bahasa yang komunikatif seperti itu gitu. Dan itu perlu tadi kan proses kita sebelumnya kita saya sama Rijal ini juga menulis di tadi Muson atau majalah sebelumnya itu kita juga seperti itu ya. Gitu kan. Jadi udah terbiasa gitu. Nah, kalau sekarang udah hampir jeda panjang juga untuk mencoba untuk menulis ini. Sebetulnya ini ada yang kedua nih. Ada yang ketiga sebetulnya dari seri tentang Jakarta gitu. Tapi nggak sempet juga gitu yang udah dituliskan. Itunya ada sih naskahnya, draftnya ada gitu ya, tinggal dikembangkan seperti itu. Jadi memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat kota gitu seperti itu. Seperti apa sih sekarang gitu. Dan kelihatannya sih memang banyak sih yang udah nulis atau mungkin buat semacam TikTok atau apa gitu yang memperhatikan juga kota Jakarta. Saya nggak tahu tuh gimana gemanya ya, seperti itu. Tapi ada bagusnya juga lah. Artinya diperhatikan sama anak-anak muda gitu seperti itu. Nah, dan kalaupun saya misalnya nulis lagi tentang ini, jualnya kepada siapa gitu, siapa pembacanya gitu kan, siapa mau nerbitin juga kan gitu. Belum tentu Ruas atau Koba mau nerbitin kan. Jangan takut karena kita spesialisasi nerbitin barangnya kagak laku. Iya benar. Tapi orang selalu anggap penting. Yang langka malah dicari. Yang langka mau dicari. Kayak gitu benar. Jadi kemarin tuh saya nawarin waktu ulang tahun Kobam 25 tahun. Kumpulin sajak deh, bikin kumpulan lengkap. Dia bilang, pertanyaan sama, siapa yang beli? Katanya, emang kita dari dulu cetak buku ada yang beli? Nggak ada, kita senang-senang aja. Iya benar juga sih. Mungkin juga perlu keluyuran kali. Iya nih gara-gara. Makanya tadi tuh saya pikir, masih keluyuran nih, berarti dapur kreatifnya masih ngebul mestinya karena gitu. Masih nyari soto tangkar. Ini ada soto tangkar nih, mestinya dari Cinangka gitu. begitu. Iya. Saya bilang, berarti masih keluyuran walaupun ada bininya masih keluyuran gitu. Berarti dapurnya masih ngebul gitu. Sekali gitu. Tapi sih udah jarang banget gitu. Waktunya udah terbatas gitu ya, udah umur, kesehatan gitu ya. Nggak seperti dulu gitu. Jadi cara lihatnya juga beda gitu seperti itu. Ya tadi mungkin ya draft yang nanti tersimpan itu ya coba lagi nanti untuk diungkapkan lagi lah gitu.
untuk melihat perkembangan yang baru dari warga Jakarta dan kotanya gitu, kayak gitu kira-kira. Ada tanggapan nggak? Kalau datang ke tempat boleh bersilaturahmi bang. Ya boleh. Belajar memahami HAM isinya tentang apa? Oh, belajar memahami HAM isinya tentang apa? Ya tentang supaya ente benar belajar HAM. Betul. Tahu kesadaran tentang hak, baik hak pribadi maupun hak orang lain, kayak gitu. Ini bahan bacaan untuk perkuliahan gitu. Dan juga banyak digunakan juga untuk tulisan akhir gitu ya, baik skripsi maupun tesis gitu. Ini cara cepat belajar HAM sebenarnya. Ini Jeffrey ngasih jalan pintas ya, kayak tol lah gitu. Betul. Ya. Lebih mudah untuk orang awam juga gitu. Lebih mudah untuk orang awam. Nah, ini mau ulang tahun Jakarta nih. Kalau ngelihat Jakarta hari ini perkembangannya gitu ya. Itu gimana tuh? Serem. Kok jawabannya gitu sih? Iya. Serem ambles. Serem ambles. Serem ambles bener gitu. Ya dari dulu kan masalah Jakarta adalah masalah air ya. Iya. Gitu. Dan itulah kehebatannya. Kita harus juga akui ya kehebatan orang Belanda dulu ya. Di rawa-rawa di Jakarta Utara sekarang gitu, dulu dibikin benteng, di dalam bentengnya itu maupun di luar benteng itu dibikin saluran-saluran, kanal-kanal. Untuk apa? Untuk supaya nggak banjir dan kemudian tersalurkan air itu dari berbagai sungai yang besar seperti itu. Pertama kali kan makanya kan kemudian ada pemborong kan, Cow Bengkong itu kan, benar. Bagaimana dia menarik garis supaya ada kanal yang lurus gitu kan, dari sungai yang bengkok diseluruskan dan juga kemudian sampai ke wilayah benteng atau di luar benteng itu sendiri, memperlihatkan bahwa konsep kehidupan di kota itu harus diatur gitu. Baik itu tata gedungnya, penataan gedungnya maupun tata salurannya seperti itu. Jadi mungkin konsep Eropa atau yang kemudian dibawa oleh orang Belanda itu dalam penataan kota itu pernah dilakukan di sini, tapi kemudian kan ya jadi berantakan kan, tidak diteruskan gitu. Lihat aja sekarang kan bahwa BKT ya, Kalimalang kan, termasuk Kalimalang kan besar sekali tuh dulu, dibuat sampai sepanjang sampai ke ujung sana ya, sampai ke Gunung Muara seperti itu untuk menghindari banjir seperti itu. Dan kemudian ada bendungan di Manggarai itu namanya? Oh, Brin. Enggak di Manggarai. Iya. Bendungan Kok jadi lupa? Ini air ya, bendungan. Waduh, bendungan air lah gitu ya, kayak gitu. Kan itu kan juga dibikin sama Belanda kan? Iya. Dan kita kan belum punya lagi. Baru sekarang ini dibikin di Ciawi itu kan. Udah terlambat sekian puluh tahun gitu kan seperti itu. Jadi kemudian juga ternyata baru saya tahu juga teman saya tuh di Brawijaya, Kebayoran itu nggak pakai air ledeng. Bayangin, air tanah. Padahal pembangunan kota modern kan. Pembangunan kota modern tahun 58. Ternyata nggak pakai air ledeng, pam. Ternyata pakai air tanah. Bayangin, semua orang narik air tanah dan itu rumah. Belum lagi gedung-gedung yang tinggi di Tamrin apa segala macam. Yang ironisnya adalah di Jakarta Selatan. Itunya artinya kan udah gunung-gunung tinggi ya. Padahal kan serapan kan. Ya habislah. Gimana tuh jadinya ke orang-orang yang kemudian di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, apalagi Jakarta Barat gitu menerima airnya seperti apa gitu. Dan kekuatan tanah kita kan juga harus diukur gitu kan. Rawa ya, bekas rawa, daratan rendah seperti itu. Apakah juga mampu gitu kan menyangga gitu gedung-gedung tinggi seperti itu. Saya sih lebih suka kan misalnya dibatasi itu. Dulu waktu gedung pertama itu kan Sarinah 24 tingkat kan ya. Iya. Saya ingat 24 tingkat tuh waktu itu. Terus muncul lah tuh tiba-tiba dekat HI itu gedung yang tinggi itu apa namanya? Menara. Bukan, yang HI itu. Kok jadi lupa ya gedung itu tuh. Kan lebih tinggi lagi kan, ada 54 kalau nggak salah. Dan itu sebetulnya harus jadi kesadaran bahwa Jakarta harusnya dibatasi. Karena itu kan pemakaian air segitu kan buat orang banyak seperti apa. Nariknya seperti apa. Jangan yang keropos di bawah seperti itu kan. Ya gitu kan harus hati-hati juga kan. Kita mikirin lah ekosistem yang kita tinggali di mana kita hidup seperti itu. Saya sih bilang bahwa itu serem gitu. Tapi di Jakarta Selatan aja yang sebetulnya harus mendapatkan air pasokan ledeng itu nggak sampai gitu. Harus juga kemudian narik dari tanah kayak gitu. Jadi menjadi suatu problem ya. Problem yang sebetulnya dulu sudah diberikan bentuknya, arahannya tapi tidak diteruskan gitu seperti itu. Kira-kira kayak gitu.
Dulu juga Batavia kan pernah pindah ya. Iya. Dari kota menuju ke Gambir. Ke Gambir. Nah, itu juga karena bencana ekologi ya. Betul. Mereka krisis air juga, Krisis air bersih juga, iya, ada, itu air kebanjiran bersih. juga. Kebanjiran juga. Belum ambles nih. Belum ambles. Tapi sekarang itu umurnya dari kota pendek ya 1619 sampai tahun 1800 ya. Iya, Pas Terus, Dendles aja pindah tuh. Iya pas Dendles berarti kan nggak sampai 200 tahun. Kalau 1800 sampai sekarang tahun 2000. 2000. Ya ke 200 tahun kayaknya emang kita mau ambles lagi. Artinya itu bener kita nggak belajar dari sejarah ya. Betul. Memang ya. Kita Gitu. belajar. Ya mungkin karena buku ini nggak laku kali ya. Iya. Ya mungkin aja Itu salahnya. belum ditulis sih, itu belum ditulis. Cuma di sini pernah ditulis air ledeng. Nah, iya, air ledeng, iya, gitu kan. iya. Air ledeng dan kakus umum gitu kan. Gimana juga Belanda tuh memberikan fasilitas kepada masyarakat gitu, yaitu ya kita sebutnya kakus ya. Atau kakus umum lah gitu di beberapa tempat gitu. Kayak gitu. Ya jadi ini perbincangan yang menarik ya karena menurut saya kita menemukan cara seseorang yang punya minat besar terhadap sejarah gitu ya melalui nggak cukup puas melalui esai, melalui kolom, tapi juga melalui medium sastra ya sajak dan menggunakan pengalaman ya bukan hanya dirinya tapi juga orang di sekitar ibu ya orang tua gitu ya sebagai sumber dan kemudian digabungkan dengan referensi ya karena juga nulis tentang tahun zaman VOC ya artinya 4 abad yang lalu jadi kita disajikan cara model lain seseorang itu bekerja sebagai sejarawan itu yang unik dari Jeffrey ya orang bisa terkenal seperti Alwi Sahab gitu ya jadi kolomnis sejarah tapi nggak pernah kolomnya dibaca Rendra ya. Tapi Jeffrey itu dibaca Rendra sajaknya tentang mat item. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah gabung di live TikTok komunitas Bambu dan kalau yang nggak sempat nonton bisa nonton di YouTube-nya juga. Bukunya bisa dipesan di komunitas Bambu. Ya, kayaknya di Keranjang tuh ada ya. Di Keranjang bisa langsung di check out. Sampai jumpa, ketemu dengan sejarawan yang lain. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa.